Oh enggak, ini. Lu berdua masih ngapain? Jadi boleh ya? Itu miring gimana? Gue ngeliatnya begini. Gimana cuy? Kesian, yang ngeliat ntar pada sengklek semuanya. Ntar gue out dulu ya, guys. Aduh, jangan ngapain out dulu. Oh iya, cuma segini soalnya. Gak bisa tinggi ya? Aduh, lu berdua bagaimana sih? Oh, bisa. Itu di belakang mesti banget ada kaca ya di belakang ya? Iya. Masuk gak sih? Masuk gak sih? Masuk, masuk. Ayo deh. Gue tuh bisa melihat lu berdua tuh ngapain dari kaca tau nggak? Arah sana. Hah? Kita duduk di sana enggak ya? Oh, udah gitu. Atau kalau nggak Regi ngomong, si Tasar suruh pegangin aja. Enggak lah, Bagi-bagi tugas. Harus sebelah sama gua. Ya, gue nggak bisa ngaca dong jadinya udah dipindahin kacanya. Ya, muka lu pada setengah-setengah lah ya yang kelihatannya ya. Apa kita kiri kanan kiri kanan? Oh my god, 5 menit pertama hilang karena kalian pada di situ. Ini kita mau sharing apa lu mau open house Sar lama-lama? Hai. Iya. Gimana nih? Selamat malam semuanya. Buat kenalan dulu ya. Hari ini kita akan bincang-bincangnya terkait dengan topiknya itu investasi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu investasi itu apa, kita akan jelasin di sini. Jelasinnya akan lebih simpel sih. Jadi biar teman-teman tuh lebih familiar aja mengenai investasi. Untuk speakernya ini ada 2 orang. Kalau kemarin-kemarin kan cuma seorang, ini ada 2, dua-duanya cowok ya. Bisa kelihatan kan cowok gitu. Walaupun yang satu pakai masker, yang satu enggak. Coba lu ngomong deh, lu kalau berdua ngomong dari jauh kedengeran gak sih? Halo, coba. Halo Gloria. Ya, cuma memang agak kecil sedikit suaranya. Lu gak ada headset yang bisa berdua ya? Ada ya, nyala. Kita harus ada speaker kalau headset berdua setahu. Iya sih, ya udah lah ya. Keras sih, gue sih bisa dengar. Cuma ya mudah-mudahan yang lain juga bisa denger lah ya. Ya udah kenalan dulu ya. Ini gue bingung kiri dan kanannya orang-orang sama yang gue lihat sama kan ya. Yang pakai baju biru itu namanya Tesar, yang pakai baju abu-abu itu namanya Regi. Gitu ya, jadi akan ada 2 orang. Jadi kalau misalkan kalian selama kita bahas terus ada pertanyaan, boleh diketik di kolom komen atau di tab yang ada questionnya, nanti kita akan bantu jawab gitu ya. Perkenalan dulu ya sebelum dimulai. Tesar. Kalau Tesar itu panggilannya aja nama panjang nggak usah, bukan sensus soalnya ya. Kita nama panggilan aja ya. Oke, kalau Tesar itu background pendidikannya, gila panjang banget nih. Master of Mathematics, Operational Research, Statistik dan Ekonomi. Berarti dari judul udah ketebak bukan kuliah di Indonesia gitu ya. Kuliahnya dia di luar. Terus kalau pengalaman kerjanya Tesar itu di banking ya dari awal. Kita sebut merek nggak apa-apa kali ya. Kita kan beda-beda nih, nggak masalah kali ya. Kalau Tesar itu awalnya karirnya itu dari Standard Chartered Bank dulu. Dia tuh mulai dari posisinya MT, terus Retail Analytics, CCPL Digital Acquisition and Employee Banking Segment, terus di Premium Banking. Tapi terakhir dia udah pindah, udah bukan di SCB lagi, tapi sekarang di Permata ya. Di Permata di Digital Onboarding for Retail Segment gitu. Nanti tentang apa kerjanya nanti dia akan jelasin. Yang kedua itu Regi. Kalau Regi ini senior gue sebenarnya kayaknya ya. Iya, iya. Kalau Regi itu kuliahnya sebenarnya S1-nya tuh di Psikologi Atma, tapi S2-nya itu ngambil Magister Manajemen di Prasmul. Terus kalau pengalaman kerja sama mereka berdua itu kenalannya berarti di Standard Charter ya? Iya, satu batch gua, Ya. satu angkatan ya. Oh, satu angkatan. Oke, nah Regi itu sama di Standard Charter dulu memulai karirnya dari MT, Relationship Manager untuk Priority Banking, terus untuk FX Specialist and Product Manager Credit Card and Personal Loan. Panjang juga. Terus sekarang itu pindah, udah nggak di Standard Charter lagi, sekarang dia di UOB, itu di bagian Treasury Sales ya, untuk segmen UMKM, benar ya? Nah, untuk yang perusahaan yang salesnya UMKM. Oke, itu kan untuk pekerjaannya. Nah, mungkin sekarang kita sambil ngobrol aja. Kenapa sih gitu
kenapa gue pilih kalian juga gue bingung sih kenapa gitu. Cuma kayaknya mungkin selain dari background kalian di banking, menurut gue kan kalian udah punya cukup banyak pengetahuan nih mengenai investasi atau manajemen keuangan lah, manage finansial gitu. Nah, untuk lebih detailnya boleh nggak kalian langsung sharing aja gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin investasi tuh apa sih gitu loh? Kalau ngomong investasi sebenarnya sih lebih ke upaya kita mengoptimalkan aset kita aja sih gitu. Karena kan kalau kita kan setiap orang punya aset sendiri-sendiri, cuman cara kita mengembangkannya itu berbeda mungkin ya. Ada yang tergantung juga sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Dan artian ini kan perlu aset itu kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan needs dia gitu. Misalnya dia emang butuh suatu usaha misalnya untuk kebutuhan menikah atau untuk beli rumah atau dana pensiun, kita disesuaikan nanti dengan instrumen apa yang cocok gitu untuk mengembangkan asetnya itu sebelum digunakan gitu. Jadi misalnya untuk nanti gue pensiun mau menikmati mau jalan-jalan gitu luar negeri. Nah itu berarti dia bisa ngembangin dulu kan aset yang dimiliki sekarang untuk nanti dipakai di kemudian hari gitu sih. Lebih ke arah sana investasi sih melihatnya gitu. Nah, Regi, sebelum lu lanjut, ini ada yang bilang suaranya kurang jelas. Berarti emang lu berdua harus majuan deh. Emang kayaknya mukanya harus setengah-setengah. Kayaknya kalau mukanya kelihatan, nggak bukan masalah di masker, lu karena pada kejauhan. Jadi orang nggak kedengeran tuh, suaranya kecilan, terlalu jauh. Gitu. Emang kudu setengah-setengah sih kayaknya muka lu berdua kayaknya kelihatannya. Mohon maaf ya. Iya. Iya, jadi tergantung ya itu. Jadi setiap investasi itu tergantung dengan jangka waktunya itu berapa lama gitu. Semakin jauh jangka waktunya, kita sebenarnya sebagai individu bisa membear risk lebih besar gitu. Karena kan jangka waktu lebih panjang itu berarti resiko kita terhadap volatilitas juga lebih besar gitu. Cuma memang kadang disesuaikan juga dengan risk profile kita masing-masing sih. Karena ada beberapa orang walaupun jangka waktunya panjang tapi dia nggak kuat kalau ngelihat investasi itu dalam kondisi loss misalnya. Masih ini ya, potensial loss itu nggak kuat ada. Makanya kita assess juga sebenarnya setiap orang. Sebenarnya pribadinya gimana? Kayak gitu sih kalau ngomong investasi secara kulit luarnya dulu. Umum gitu. Ya. Berarti kalau tadi kan kayak lu sebut itu kan kita kalau lagi ngomongin investasi ada kaitannya dengan aset. Aset itu kan mungkin apa yang kita punya. Kalau kita lagi ngomongin aset, bentuknya hanya uang atau bisa bukan uang juga? Ya macam-macam. Aset itu nggak harus uang sih. Sebenarnya kan uang itu juga kan sebagai medium kan, medium untuk pertukaran kan. Orang bisa menggunakan medium itu macam-macam. Bisa biasanya yang tradisional tuh ada 3. Uang itu sendiri biasa disimpan dalam bentuk deposito. Itu yang tradisional orang Indonesia suka deh. Terus yang kedua itu dalam bentuk emas. Makanya orang Indonesia suka tuh investasi di emas. Bilangnya emas itu selalu naik. Nanti gue akan info juga sih sebenarnya emas itu sebenarnya nggak pernah selalu naik sih gitu sebenarnya. Tapi nanti gue kasih tahu kenapa. Yang ketiga itu adalah tanah atau rumah. Biasa tiga instrumen ini yang paling difavoritin oleh orang di Indonesia yang tradisional karena ini paling umum dan dari dulu udah dijalankan gitu. Jadi orang udah lebih ngerti lah istilahnya. Sebenarnya resiko investasi itu juga tergantung dari pengetahuan dari orang itu sendiri gitu. Makin dia paham, sebenarnya resikonya sudah semakin rendah karena dia lebih mengenal kondisi marketnya gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomong saham beresiko, ya tergantung. Kalau dia emang biasa udah ngikutin pasar saham, kalau dia udah biasa, sebenarnya resikonya lebih rendah karena dia tahu kondisi market saham tuh seperti apa kayak gitu. Nah, ya, tadi balik lagi kayak lu bilang yang kita harus tahu profil kita dulu gitu kan, sebelum kita mulai gitu kan. Sebelum kita mulai kita harus tahu kita risk profile-nya gimana. Apakah kita orang yang agresif atau yang konservatif? Karena itu mempengaruhi. Percuma kalau orang bilang, Crack, gue mau yang profitnya setahun bisa 50%. Oke, 50% nggak ada masalah. Cuman gue tanya dulu, kalau main saham nanti bisa loss, misal potensial loss segini 20%, siap gak gitu, nggak panik? Wah nggak bisa gitu, ya susah. Kadang tuh itu dia maunya high gain tapi low risk, susah. Benar-benar. Itu berarti berarti emang normal ya, maksudnya ketika orang ketemu lu juga nanya pasti gitu ya, Regi gue kayaknya mau untungnya gede nih tapi gue mau lossnya kecil gitu. Semua mau yang untungnya sebesar-besarnya kecil ya, dan itu sangat susah untuk diwujudkan. Iya, berarti jawabannya sulit gitu. Sulit karena sebenarnya resiko selalu ada, tinggal bagaimana kita manage aja gitu. Oke. Gue bingung nih, si Billy tahu loh, Regi ajarin gue analisa, padahal lu udah menutupin gini loh, tetap aja ketahuan siapa yang ngomong ya. Ya udah dikenal. Mungkin kelihatan lah, kelihatan. Nah,
sekarang berarti kita mulai ke basicnya dulu deh, Regi, itu. Maksudnya kan ini mungkin kan banyak orang juga yang masih, apalagi nih, yang mungkin sekarang lagi ikutan online sama kita kan nggak gitu familiar gitu dengan yang namanya investasi ini gitu. Kayak risk profile kayak apa. Terus kan kayak tadi lu bilang, orang lebih taunya nih kalau ngomong investasi, oh deposito, itu doang tuh yang ngelotok di mereka. Nah sekarang bisa nggak lu tolong bantu jelasin ke kita nih basic-basicnya nih, investasi tuh kayak apa aja, dan kalau kita mau ngeliat risk profile kita, gimana cara kita tahu identifikasi risk profile kita kayak apa? Oke, kalau yang tradisional tadi gue udah sebut sih tadi ya, ada deposito, emas sama properti. Nah, dan yang paling lebih istilahnya lebih advance lagi ya, ada orang main di reksadana, ada orang yang main di beli falas, ada juga yang main saham langsung gitu. Nah itu salah satu yang instrumen-instrumen lain lah yang lebih advance. Dan beda-beda sih, terutama untuk reksadana. Reksadana pun produknya macam-macam. Ada yang, karena reksadana itu secara konsep adalah lu menitipkan dana lu ke orang lain, yaitu fund manager, di mana fund manager ini akan menginvestasikan kembali gitu. Instrumen apa aja? Instrumen yang pertama itu ada yang money market. Money market itu sebenarnya kayak deposito, surat utang yang di bawah 1 tahun. Terus ada yang reksadana pendapatan tetap, itu adalah surat utang yang di atas 1 tahun sampai 30 tahun. Bisa dalam bentuk obligasi negara, umumnya obligasi negara di investnya, negara Indonesia gitu. Yang ketiga itu reksadana saham, jadi diinvest di pasar saham oleh fund manager gitu. Nah yang keempat adalah reksadana campuran, itu kita yang memberi keleluasan ke fund manager untuk menginvest di 3 instrumen tadi, itu bebas, tapi dengan proporsi dana yang dipatok, maksimum berapa, minimum berapa, kayak gitu. Nah, jadi reksadana itu pun ada variasi produk di mana risknya itu berbeda-beda. Reksadana money market itu sama kayak deposito, jadi risknya rendah sekali gitu. Ya, tapi kalau reksadana saham itu sama kayak main saham. Ya seperti saham gitu. Cuman bedanya karena lo menitipkan ini di reksadana dana lo dikenakan fee manajemen oleh fund manager. Jadi kayak kita tuh ada potongan biaya charge admin gitu untuk kayak gaji mereka karena mereka kelola dana kita gitu ya. Iya, benar. Gitu. Dan terlepas dari ada fee jual beli ya. Cuman nanti gue cerita lah. Fee jual beli itu nggak selalu ada. Umumnya di bank itu ada, tapi untuk beberapa sekuritas sebagai agen penjual dia nggak kenain lagi fee jual beli. Pure dia nanti mungkin akan sharing dengan misalnya ada sekuritas apa jual reksadananya BNP Paribas. Dia mungkin ada kerjasama di belakangnya, yaitu mungkin manajemen fee-nya BNP Paribas di-share sebagian ke dia gitu. Mungkin gitu. Jadi nggak dikenain lagi ke kita gitu ya sebagai klien gitu ya. Pure fee-nya manajemen fee doang gitu. Itu lebih kecil lagi fee-nya. Cuman baik lagi, kalau lu beli langsung dari sekuritas gitu, kan istilahnya lu nggak ada, kalau di bank itu biasa ada RM yang membantu untuk mengupdate ke lu. Dan reksadananya udah naik pak, reksadana udah lagi turun pak gitu. Tapi kalau yang beli di sekuritas, lo harus mandiri sendiri untuk ngikutin gitu. Bedanya di situ juga, kenapa ada fee jual beli. Berarti kalau misalkan menurut lu sendiri nih, kalau misalkan kayak gue nih, gue belum pernah misalkan beli kayak reksadana, berarti kalau dari lu nyaraninnya lebih baik gue pakai jasanya atau gimana? Kalau belum pernah ada pengalaman tapi pengen belajar, mendingan coba belinya yang beli langsung gitu, kayak di Bareksa atau di sekuritas. Baca-baca dulu backgroundnya, basic dari produknya, terus beli sendiri. Karena fee-nya lumayan menurut gua. Misalnya 1%, fee beli 1%, lu masuk 100 juta, udah dipotong 1 juta. Gitu. Kalau ada di 100 juta gitu ya. Ya, kalau kan 1%, itu kan persentase, kayak gitu. Masih ada lagi banyak nih. Ya bukan gue, maksudnya yang lain yang di sini. Ada, jangan dibuka-buka di sini lah. Nah, itu sih maksud gue kan gini, mungkin ya ini kan kayak yang, ya gue nggak tahu ya, di viewer gue kan mungkin banyak juga kan yang masih dari segi apa sih pengetahuan tentang investasi kan kurang, tapi mereka tuh pengen tahu, apalagi kan dengan kondisi sekarang kayak pandemi gini kan kita harus pintar banget deh kelola duit gitu, jangan sampai pemasukan lu berkurang gitu kan karena kondisi seperti ini, terus lu sendiri nggak bisa manage uang, kan sayang gitu. Kalau misalkan mereka udah kepikiran nih, aduh gue kayaknya udah mulai harus punya apa ya, kayak tadi lu bilang aset gue nih harus bisa gue kelola supaya ya hitung-hitung kayak apa ya,
penghasilan apa sih dibilangnya tuh yang kita nggak perlu nyari sendiri terus dia akan masuk sendiri gitu loh. Penghasilan, ya passive income. Oke, itu dia. Itu Iya, nah itu maksud gue kan. Nah, itu iya, maksud gue gimana? Maksudnya biar mereka tuh tahu gitu caranya kan ya kayak gitu. Nah, tadi kan udah lu jelasin tuh ya kalau misalkan yang kayak belum pernah punya pengalaman sekali yang kalau mau nyoba-nyoba cobain di sekuritas langsung gitu ya. Secara ya, mandiri. atau yang ada yang bareksa. Kan banyak kan tuh yang istilahnya startup fintech. Nah, yang itu. jualan juga kayak gitu. Sebenarnya menurut gua kalau mendingan berusaha cari sih basicnya dulu. Jadi kalau bisa sebenarnya jujur. Kalau dari gua walaupun gua kerja di bank, jujur mendingan jangan beli di bank karena ada fee itu. Itu ya, lumayan memberatkan menurut gua kalau lu udah ngerti. Tapi kalau lu belum terlalu ngerti, itu ngebantu gitu. Iya, maksudnya kan karena lu punya orang untuk konsultasi gitu kan, daripada lu nyoba-nyoba sendiri, main beli-beli, ntar lu ngerasa kayak rugi, gue nggak mau lagi nih banyak investasi kan sayang gitu kan. Iya, dan biasanya orang di bank itu juga mengincarnya yang high net worth, dalam artian yang penghasilan itu yang gede banget gitu, karena mungkin uangnya banyak, dia perlu orang yang mantau, makanya dia mintanya dari sisi RM-nya yang bantauin, makanya dia nggak masalah lah, fee 1% nggak ada masalah untuk bantulah supaya dananya itu. Iya. Nah kalau kita berarti kalau kita yang kayak masih remah-remah roti itu mendingan jangan pakai jasa bank dulu gitu ya. Nah, kalau masih recehan, belajarin lah. Kita kan juga lumayan bisa nambah ilmu gitu. Karena, benar. Nah, itu juga kita bisa sharing-sharing sama teman-teman kita kalau misalnya investasi di mana gitu. Karena setiap reksadana juga performance-nya beda-beda. Karena tergantung fund manajernya gitu. Oke, Teza juga ada ini kan, juga cuma bantuin untuk lias dengan sekuritas juga kan, sehari ada yang jualan reksadana juga segala macam. Memang persaingannya antara financial institution ini cukup ketat sih dalam artian gitu untuk saling mendapatkan klien gitu. Gitu. Nah kalau ngomongin kita dalam kondisi COVID seperti ini banyak dinamikanya sih macam-macam karena balik lagi kita harus lihat makroekonominya. Kalau kita lihat kan ke kondisi COVID seperti ini ekonomi melambat, unemployment naik segala macam. Nah dari sisi Bank Indonesia moneter yang pasti bisa dilakukan adalah mengenjot ekspansi kredit. Salah satunya itu menurunkan suku bunga gitu. Ya itu kan udah dilakukan sekarang. Bank Indonesia itu nggak bisa cepat turunin suku bunga karena dia ngelihat dari sisi mata uang kita juga. Karena mata uang kita itu rupiah cukup volatile dan cenderung melemah gitu. Maka dari itu kalau kita lihat bank sentral yang lain udah melemahkan suku bunganya udah banyak banget, kita juga belum terlalu banyak, baru turun sampai 4% gitu. Karena kalau kita turun terlalu lemah, takutnya dana asing di kita itu keluar semua, malah mata uangnya lebih melemah lagi gitu. Maka dari itu bank sentral itu kerjaannya cukup berat sih, menyimbangkan antara mengentertain itu investor asing dan menggenjot kita punya ekonomi gitu. Kalau suku bunga diturunkan, itu biasa kecenderungannya sih kayak obligasi itu harga naik semua, biasanya gitu. Itu salah satu makanya orang banyak yang sekarang beli obligasi. Karena cenderung harganya naik terus. Terlepas deposito turun. Kan suku bunga turun kan? Berarti deposito akan diturunkan kan? Harga obligasi itu naik. Makanya banyak orang sekarang lagi berlomba-lomba masuk di obligasi. Karena mereka melihat masih ada potensi suku bunga turun lagi gitu. Yang kedua, itu bisa masuk orang itu di emas menurut gua. Kalau itu emas naik terus nggak sih? Sekarang kayaknya akhir-akhir ini naik terus deh. Emas naik terus. Emas itu secara internasional diperdagangkan dalam US dollar. Gitu. Nah itu kuncinya sebenarnya. Kenapa emas selalu naik? Karena sebenarnya mata uang kita yang melemah terus. Selain harga emasnya naik. Kalau mata uang kita melemah, kan US dollar berarti menguat kan? Iya, kebalikannya. Juga naik harganya gitu. Jadi sebenarnya emas itu di Indonesia ada dua faktor. Dari faktor currency sama faktor dari komoditi itu sendiri. Kalau sekarang ini lagi kuat dari faktor komoditi itu sendiri. Komoditi emas itu sekarang lagi naik gila-gilaan. Kenapa? Karena di Amerika stimulus itu cetak lagi gila-gilaan kembali. Ini lebih cepat dan lebih banyak dibanding tahun 2008 waktu mereka krisis gitu. Jadi sekarang mereka cetak uang lebih banyak dan orang itu melihat nilai dolar itu semakin rendah istilahnya. Mereka ingin menghedging asetnya dalam bentuk aset lain yang tidak melemah seperti dolar. Mereka pindah ke emas, makanya harga emas naik gitu.
Nah, emas itu makanya naik sekarang sampai ke 1.900. Kemarin sempat rekor 2.000. Nggak pernah emas sampai $2.000 per troy ounce. Itu paling tinggi emas. Cuman sebenarnya dulu itu tahun 70-an emas pernah naik ke, lupa ya, gua tahun ke 1.000 berapa, 1.700. Itu perlu waktu sekitar 20 tahun atau 30 tahun untuk balik ke harga itu sebenarnya. Jadi harga emas nggak selalu naik ya. Tapi kalau ngomongin kenapa di Indonesia selalu naik, itu karena yaitu sisi currency-nya. Mata uang kita melemah, makanya emasnya naik kesannya. Gitu. Itu faktor yang dipertimbangkan. Makanya kalau ngomongin beli emas itu sebenarnya investasi yang bagus. Kenapa? Karena lindung nilainya itu terhadap emas itu sendiri, nilai dari emas itu sendiri, dan currency-nya. Itu istilahnya kalau lu beli emas itu kayak beli dolar. Ada faktor dolarnya gitu. Itu makanya yang menarik dari investasi emas di kondisi sekarang. Gue rasa abis orang-orang dengerin ini ya, ada 2 yang dibeli obligasi sama emas, gue rasa, dari apa yang lu omongin barusan. Ini salah satu variasi aja dari kondisi COVID sekarang ini. Gitu. Iya, lihat kondisi ya teman-teman ya, jangan abis ini ngedengerin obligasi semua yang dibeli sama emas semua, ntar kita sesat dibilangnya, ntar begitu mereka rugi, gara-gara dengerin kita disalahin gitu, jangan sampai gitu netizen ya, mohon maaf, ini ngeliat kondisi aja gitu ya. By the way, lo berdua tuh nggak pegel leher dari tadi begitu ya, mau dipindah nggak tuh tripodnya? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa biar nanti kalau tesar suruh tesar aja tuh pegangin. Tesar nggak masuk deh, tesar di sini terus duduk samping terus. Tuh, tesar lu dicari nama anak-anak nih. Lo mau kasih masukan nggak, Sam? Ada ini nggak yang dari sisi lo? Aduh, nggak kerek. Oke. Jadi tuh mungkin gini ya, kalau menurut gua ya, investasi itu mungkin nggak harus, misalnya gini, ketika ngomong investasi tuh nggak perlu ngomong langsung otak tuh saham. Nggak perlu langsung ngomong reksadana. Jadi pusing sendiri. Kesana tuh udah kayak investasi itu bukan bahasa orang canggih, bukan bahasa orang jenius, bukan. Investasi itu tujuannya simple. Orang pengen asetnya tumbuh dan kalau bisa lebih tinggi dibanding inflasi. Gitu. Jadi pokoknya investasi itu simple, bukan misalnya bisa beli emas, atau kalau perempuan bisa beli tas branded karena harga naik, bisa beli laki-laki jam tangan yang bagus karena harga branded. Jadi investasi itu sebenarnya jangan dipikir, saham, ada candlestick chart, ke film efek, atau nggak selalu obligasi waktu belajar apalah kayak CFA, CFP, nggak perlu. Pokoknya yang kita tahu konsepnya itu, kalau yang gue pelajarin itu, satu, harus tahu tujuannya apa. Tujuannya apa kita mau itu. Yang kedua, berapa uang yang siap kita korbankan. Yang ketiga itu, yang ketiga itu seberapa nyaman kita sama barang tersebut gitu. Ya misalnya kalau gini lah, kalau ada kayak gue pribadi nih, gue juga nggak senyaman naruh duit banyak di saham, nggak kayak Regi di saham gitu. Karena profil lu berdua beda gitu kan berarti. Iya, kalau gue jujur gue tipenya orang itu, kalau gue ya beli di reksadana gitu. Tapi karena kita kerja di bank, kebetulan kita juga ya tahu satu sedikit atau banyak hal tentang investasi. Pokoknya kalau gue pribadi, pokoknya investasi gue itu harus lebih tinggi dibanding inflasi gitu. Nah makanya kalau di deposito itu bukannya tidak direkomendasi, itu terserah nasabah, terserah orang, karena tergantung dari risk profile dia. Namun kalau ditaruh di deposito, sayangnya itu kalian tuh tanpa sadar nilai uang kalian tuh tergerus. Inflasi cuma 5%, dapat kena pajak 20% jadi hanya 4% setahun, sedangkan inflasi 6-7%. Gitu. Jadi yang kalau mau gue tekankan di sini, investasi ya nggak apa benar. Tadi Regi bilang bisa emas, bisa obligasi, bisa reksadana, bisa saham, bisa properti gitu. Tapi yang mau gue tekankan tuh banyak abaikan komentar-komentar itu. Terus maksudnya tuh banyak investasi ini, gue dengerin kan. Namanya Andrea, sudah gue dengerin. Jangan dibahas. Saya juga mau jadi anak buahnya. Saya mau jadi anak buahnya Pak Andrea aja. Dibeli dia. Buat voucher dibeli kita. Nah, intinya yang penting kalian nyaman investasi di mana. Ya kalau Gloria misalnya sukanya di barang-barang branded juga ada satu kok juga dia tinggi ketika dia jadi limited edition gitu. Yang penting nyaman, punya pengetahuan gitu. Itu satu. Itu yang kedua mungkin gini sih, mungkin tadi kan kalau Regi kan bilang ya langsung beli aja di fund house lah, di reksadaninya. Cuman kalau menurut saya
semakin di tahun ini tuh Indonesia tuh memang makin banyak fasilitas untuk segala segmen untuk investasi. Kalau dulu itu investasi itu menurut saya tuh sebelum tahun 2010 itu investasi itu identik dengan orang kaya. Gitu. Oh, kalau orang kaya invest, tapi sekarang tuh Indonesia menurut saya tuh udah sangat-sangat banyak fasilitas sih. Karena banyak channel-channel investasi. Misalnya contoh kayak begini. Dulu itu kalau di di perusahaan efek kayak kita mau beli saham itu tuh cukup besar jumlah uang yang harus kita punya gitu. Namun sekarang itu oleh pemerintah itu diperkecil. Jadi misalnya Gloria dengan mulai difasilitasi gitu ya? Iya gitu. Bahkan anak kuliah juga bisa investasi gitu. Itu satu. Dan juga kalau dulu tuh zaman-zaman saya tuh kita kalau buka rekening saham itu kita mesti ketemu sama orang RM-nya, kadang-kadang kita ke tempatnya gitu. Sekarang tuh udah digital bukanya juga gitu. Dan juga banyak channelnya juga kayak fintech, saya sebut aja maksudnya. Jangan sebut merek ya, fintechnya aja. Ya fintech udah enak juga, itu juga kita maksudnya juga udah banyak channelnya. Dan juga tuh udah bisa mini size, jadi bisa terjangkau bukan hanya lapisan atas aja, tapi ke lapisan bawah juga gitu. Istilahnya tuh sekarang tuh ada satu fintech lah, kalian bisa invest sekecil sampai Rp5.000. Iya, betul gitu. Betul. Iya benar sih. Jadi maksudnya kan kalau dulu mungkin orang tuh harus punya standar uang minimal sekian baru lu bisa investasi. Kalau sekarang kan ibaratnya ya balik lagi ke lu punya uang berapa, ya dari uang itu lu bisa investasiin gitu kan. Tinggal pilih mana yang cocok dengan lu kan gitu berarti kan. Jadi kalau saya sih mungkin, kalau saya summary dari omongin, mungkin konsep investasi itu satu, yang memang yang menurut kalian punya pengetahuan kalian nyaman sama investasi tersebut. Saya juga yang kedua juga, kalau menurut saya juga, cobalah mungkin, kalau kalian nyaman di deposito, silakan. Tapi kalau misalnya kalian emang punya rencana untuk maksudnya mengambil risiko lebih besar lagi, coba lihat, coba belajar, coba lihat dulu, karena banyak instrumen investasi yang imbal hasilnya itu bisa mengalahkan, minimal bisa mengalahkan inflasi kita. Jadi nilai uang kalian itu tidak tergerus. Berarti gini, maksudnya lu kan berarti gini, mungkin buat yang benar-benar pengen coba banget untuk investasi, abis ini googling kali ya, maksudnya kayak tadi instrumen investasi tuh adanya apa aja, terus plus minus masing-masing instrumen tuh apa. Jadi maksudnya ketika kalian pilih salah satu tuh udah siap dengan resikonya, karena kan nggak mungkin yang nggak ada resiko gitu kan, pasti kan semuanya ada, tinggal lu beraninya gitu, dengan duit lu yang segini saat ini, instrumen apa yang lu mau coba dulu, apalagi untuk pertama gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa kasih saran gitu, kalau orang yang pertama kali gitu kan, pasti kan ya nggak usah muluk-muluk deh, nggak usah mikirin yang profitnya gede dulu gitu, tapi seenggaknya secara loss-nya dia kecil. Kira-kira lebih baik mainnya apa dulu? Coba Reku dulu. Balik lagi, dananya ini untuk digunakan kapan? Dalam artian 3 tahun kemudian kah? Atau 10 tahun? Atau dana pensiun? Atau tahun depan misalnya buat nikah? Atau gimana gitu? Karena kalau dana yang pendek jangka waktunya akan digunakan, berarti resikonya harus yang instrumennya harus yang resiko yang lebih rendah, relatif lebih rendah. Itu misalnya contohnya kayak reksadana yang tadi, reksadana money market, yaitu reksadana yang taruh di deposito. Bedanya money market sama deposito apa? Kalau reksadana itu, kalau deposito kan ada tenornya kan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan kan. Kalau money market nggak ada tenornya, itu benar-benar kalian cairkan kapan saja, paling T+2 lah untuk settlement. Dalam artian deal sekarang, uang masuk 2 hari kemudian, ataupun kalau dijual sekarang 2 hari kemudian dicair masuk ke rekening dengan return annually sama kurang lebih sama deposito gitu. Dan pajaknya udah nggak dihitung lagi, pajak udah dihitung di dalam reksadana itu sendiri. Kalau deposito dipotong 20% kan pajak kan. Nah kalau reksadana money market enaknya kalian bisa langsung cairin, udah nggak usah hitung pajak, pokoknya terima nanti berapa dari unitnya gitu. Nah itu yang paling rendah resikonya, itu benar-benar mirip kayak deposito deh, menurut gua itu benar-benar aman. Tinggal pilih, jangan reksadana yang money market yang perusahaan nggak punya nama. Pilih yang kayak udah ada nama. Kayak BNI ada, BNI apa, kayak macam-macam, ada yang bank, BNI apa, ada juga dana reksadana. Jadi yang perusahaan punya nama, ada kelihatan juga saya dari nama, itu kelihatannya bisa dicek adalah dana kelolaannya. Makin besar dana kelolaannya, berarti itu makin dipercaya sama orang, kayak gitu. Karena kalau ngomongin reksadana nggak ada resiko, itu tetap ada resiko dari sisi counterparty-nya loh. Kayak
tahu kan kasus sekarang nih ada perusahaan asuransi lah yang lagi masalah kayak gitu. Itu udah ada menempatkan dana di aset manajemennya. Aset manajemennya kan reksadana. Ada yang money marketnya. Itu kalau sial-sialnya lagi kena suspend, berarti dana lu kena suspend juga gitu. Nggak bisa cairin. Jadi tetap cek juga reksadana yang bonafit ya. Dalam artian walaupun resikonya rendah karena jenisnya itu, dicek juga perusahaannya perusahaan apa kayak gitu. Gitu sih. Itu kalau ngomongin yang rendah. Tapi kalau ngomongin jangka panjang, ngomongin dana pensiun itu menurut gue nggak ada masalah kalau lu invest yang lebih volatile kayak reksadana saham. Itu nggak ada masalah menurut gue. Kenapa? Saham itu kecenderungannya untuk long term adalah selalu naik. Kenapa? Karena saham itu kan kalian menginvestasikan duit kalian ke perusahaan dengan pemikiran perusahaan ini akan berkembang terus ke depannya gitu kan. Semakin berkembang perusahaan ini, nilainya semakin tinggi, di mana harganya semakin naik. Sehingga ketika dijual, kita mendapatkan capital gain dari harga beli dan jual gitu. Nah, itu makanya kalau saham, invest bisa jangka waktu lama. Istilahnya, kalian percayalah. Misalnya, dalam arti misalnya kalian percaya, oh yaudah, gue mau kalau invest langsung ya, mau invest langsung di saham langsung ke reksadana. Oke, gue mau kayaknya suka nih sama brand Bank BCA kayaknya di mana-mana cabangnya. Gue mau invest di saham BCA deh, beli BCA. Oke, gue beli BCA, habis itu gue diemin. 20 tahun kemudian gue yakin harganya akan naik. Tinggi terus, naik terus. Dan artinya kalau kalian percaya BCA nggak ada masalah ke depannya, misalnya ada krisis moneter atau segala macam gitu. Dan kalian kalau jual kemudian di 20 tahun kemudian, kalau di-compare dengan profit dari misalnya dari deposito, itu selisihnya masih jauh banget gitu. Karena beda. Satu kalian adalah dikasih fix bunga deposito sekian, satu lagi adalah performance dari sebuah perusahaan di mana dalam akumulasi 20 tahun ke depan gitu. Karena yang faktor compounding itu lebih berbeda sih di antara saham dengan deposito kayak gitu sih. Berarti harus pertimbangin lagi waktunya ya. Maksud gue waktu jangan kalau misalkan lu memang mau naruh duit dan kayaknya gue nggak mau pakai duit ini untuk jangka waktu 10 tahun, 20 tahun, nah mulailah bisa pilih kayak tadi lu bilang saham gitu ya. Maksudnya yang mungkin itu ada bedanya dengan apa sih yang gue dengar kayak trading gitu ya. Maksudnya kan lu melakukan sesuatu untuk jangka pendek atau jangka panjang gitu kan. Lu mau untungnya ini dalam waktu berapa lama gitu kan. Iya benar. Karena semakin jauh tuh berarti kalau lu punya time frame makin jauh itu berarti kemampuan lu membear resiko itu sebenarnya semakin tinggi. Tinggal secara psikologis kita juga cocok gak nih untuk yang volatile. Karena walaupun kita bisa sebenarnya mampu dalam artian bisa nih sebenarnya dananya masih 20 tahun kok, kita nggak perlu sekarang. Bisa kan sebenarnya kan kalau turun naik kan. Tapi secara psikologis kayak aduh nggak kalau ngelihat hasil investasi lagi minus, gelisah gitu. Jangan, kenapa? Itu mempengaruhi kualitas hidup kalian menurut gua. Iya sih. Mendingan jangan dipaksa. Itu artinya nggak cocok. Mendingan yang lebih konservatif lah. Misalnya, yaudah gue mendingan beli emas aja deh, Rek. Kayaknya gue lebih cocok. Gue nggak stres ngeliatin harga emas kan nggak se-volatile harga saham kan, gitu. Tuh. Cuma balik lagi sebenarnya emas pun harga jual dan beli itu selisihnya lumayan loh. Kalau misalnya contoh, yang paling umum kan orang beli emas itu kan yang batangan antam kan. Coba aja tanya ke pedagang yang batangan antam, harga jual beli emasnya itu 1 gram berapa? Itu selisihnya lumayan loh. Coba aja tanyain. Lumayan pokoknya kalau gue lihat sih. Gitu. Karena memang lu kan nggak bisa ada akses pasar di tempat lain lagi kan, yang jual emas batangan mana lagi sih Bang gitu. Ya, balik kondisi marketnya gimana. Oke, ini sambil ada pertanyaan nih Regi, ini mungkin terkait dengan banyaknya fintech sekarang ya. Maksudnya ketika sekarang nih kan salah satu contohnya, untung lu kagak dijawab, si Beas untung kagak disebut semuanya. Zaman sekarang kan banyak aplikasi untuk investasi nih. Nah, menurut kalian aman nggak gitu? Atau mungkin sekarang bisa dikasih tips nggak? Lu kalau mau milih aplikasi untuk investasi kayak belajar gitu yang online sekarang atau fintech gitu, tipsnya yang gimana sih carinya yang aman gitu? Bisa kasih ini, karena lu lebih banyak yang bermalayas dengan fintech sih. Sebenarnya kalau ngomongin fintech, balik lagi, sebenarnya kan dia agen penjual sebenarnya. Dia menjual lagi barang punya orang lain menurut gua. Nah, yang kita harus cari tahu sebenarnya barang yang dia jual itu misalnya dari reksadana fund house, istilahnya fund house mana sih, punya apakah, asetnya seberapa besarkah gitu, asing atau lokal gitu, itu mempengaruhi gitu. Kalau memang misalnya ternyata asing dan misalnya asing dari negara misalnya dari US atau mana yang mutasi sekian lama gitu,
mungkin kita bisa merasa lebih aman gitu. Terlepas ya udah itu kan kalau mereka kan si fintechnya itu hanya sebagai agen penjual gitu, perantara lah. Karena kan dulu perantara itu adalah dari kita biasa ke financial institution adalah ke bank, baru dari bank mereka layas ke si house. Kalau ini kan bukan bank tapi adalah sebuah fintech yang gampang aksesnya, mungkin fee-nya juga berbeda kan, fee structure-nya apa dan fintech. Yang saya tahu tuh fintech itu kan emang fintech itu sebenarnya gimana ya? Gini, saat ini tuh fintech itu ya yang tahu tuh ada orang tuh kalau udah ngomongin fintech itu asosiasinya itu sama peer to peer lending. Gitu. Peer to peer lending adalah yang konsepnya itu adalah kita menyalurkan pinjaman kepada orang yang butuh. Ya, kayak bisnis siapa yang butuh, UMKM mana yang butuh gitu kan. Di daerah pelosok sana yang mungkin benar-benar ibu-ibu rumah tangga atau apa atau bisa juga kita investasi nanti dikumpulin dulu besar dan diinvestasikan oleh si fintechnya tersebut kepada perusahaan yang lagi butuh uang juga gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya kan ada ini gak apa tuh fintech gak yang bisa apa tuh yang direkomendasi atau apa gitu. Kalau fintech yang tadi saya maksud itu diasosiasikan dengan peer to peer lending gitu, itu sih kalau saya juga karena kebetulan saya juga liaise lah sama sama salah satu fintech yang bisa dibilang yang saat ini cukup besar lah di Indonesia. Ya kalau saya diskusi sama mereka sih untuk peer to peer lending ya, kalau fintech di sini adalah peer to peer lending itu mungkin kurang tepat untuk saat ini gitu. Kenapa? Karena info yang saya dapat itu jadi sekarang tuh orang juga berhati-hati kalau meminjamkan duit karena bisnisnya di si peminjam itu orang yang minjam itu bisnisnya itu mungkin lagi tidak bergerak, lagi muter gitu. Ketika lagi nggak muter dia bayarnya juga akan susah kan. Betul. Gitu. Bahkan tuh saat ini fintech besar, peer to peer lending besar di Indonesia yang saya tahu tuh biasanya tuh fintech tuh belakangan ini sebelum COVID dia itu cukup memberikan imbal hasil yang cukup tinggi menurut saya. Di atas 10% per bulan, per 2 bulan besar gitu. Namun kondisi sekarang sih kalau saya bilang mungkin direm dulu untuk ke fintech peer to peer lending. Ini maksudnya bukan undermine mereka ya gitu ya. Bukan gitu. Tapi kalau saya pribadi mungkin rekomendasinya mungkin ke teman-teman yang buat pemula untuk itu mungkin boleh dilirik lah itu perusahaan efek. Ya tahu lah perusahaan efek apa sekarang pendaftarannya juga gampang, bisa melalui online, tidak perlu kayak dulu kayak saya sama Regi kita kadang-kadang mesti samperin ke kantornya langsung, sekarang bisa online. Dan juga maksudnya tuh kebetulan nih ini tuh IHSG tuh IHSG itu adalah indikator saham secara nasional lah gitu. Gabungan itu dilirik aja saat itu dalam posisi yang cukup rendah gitu. Konsepnya investasi itu simple kita kayak pedagang kok, kita beli rendah jual tinggi, beli rendah jual tinggi gitu. Nah sekarang ini kebetulan nih IHSG kalau teman-teman lihat aja nih, maksudnya lihat nggak usah dianalisa lihat aja kayak begini, maksudnya cat itu kebetulan lagi rendah ya. Kalau lagi rendah apa logikanya ya kita beli pas lagi rendah. Tapi kembali lagi maksudnya tadi benar kata Regi, pertanyaan gue yang sebelumnya maksudnya kita itu maksudnya dilihat dulu nih senyaman apa kita itu sama investasi gitu. Maksudnya senyaman apa sama kira-kira itu kita tuh tujuannya tuh apa dan kita tuh punya durasi waktu berapa lama gitu. Isinya tuh gini, kalau misalnya nih kita punya durasi waktu mau nikah misalnya 3 bulan nih, kita cari saham yang kalau bisa sebulan 60%. Murah itu sih. Mendingan ke ini ya, Marina Bay Sands ya. Judi. Apa tuh gitu. Maksudnya kita juga mesti tahu juga ke diri kita, ini jangka panjangnya apa nih? Misalnya nih, kalau yang ini yang normalnya ya orang-orang ya, yang saya tahu ya, biasanya itu ibu-ibu gitu. Misalnya dia mau investasi uangnya supaya ketika anaknya kuliah nanti itu biayanya itu
duit dia sekarang itu nggak kehilangan value gitu. Yeah. Gitu itu kalau yang kadang-kadang saya dapat. Jadi, nah saya dia ngeliat tuh berapa uang sisa dia, misalnya uang sisa dia yang bener-bener uang nganggur gitu. Karena ketika uang nganggur itu nggak dipakai, itu hati kita semakin nyaman untuk investasi. Gitu. Jadi gini, gue dia gaji misalnya, contohnya ya, ini random misalnya 1 juta sebulan gitu ya. 50 juta dong, iya gitu kayak 50 juta, 100 dong. Gitu. 1 juta gitu, ini gitu ya. Misalnya biaya hidup Gloria udah besar lagi. Gila, hedon banget gue. 500.000 deh, gitu. 500.000-nya lagi nganggur, misalnya gitu ya. Ini nganggur gitu. Gue juga, cuma dia semakin ini nganggur, semakin Gloria akan lebih relax sebenarnya. Gitu kan. Tapi lain cerita nih, kalau misalnya Gloria 1 jutanya, ya maksudnya benar-benar pas-pasan gitu maksudnya. Gloria investasi 50.000 aja, itu deg-degan tuh, mau taruh di yang paling motor deposito yang di aman sekalipun nggak bakal nyaman gitu kan. Itu lagi butuh nih. Jadi ensure aja bener waktunya kapan. Pokoknya juga itu seberapa nganggur juga tuh. Potensi gitu sih. Mau nambahin Tezar sih, cuma yang mau terkait yang money management yang Tezar sempat sebut secara singkat dulu ini sih, sebenarnya kalau investasi tuh dari yang gampangnya ya, mulainya tuh bukan dari uang sisa. Better jangan uang sisa. Better adalah terima nih ya, misalnya orang bukan, gue nggak ngomongin pengusaha, kalau pengusaha kan mungkin income turun naik tiap bulan. Gue ngomongin orang yang punya pendapatan tetap, misalnya gajian yang terima, misalnya gajian, itu mendingan potong dulu langsung berapa persen yang disisakan untuk investasi. Kalau kalian potongnya di belakang, gue yakin hampir 100% gak ada sisa. Yakin gue gak ada sisa. Itu kebiasaan manusia tuh tendensi gitu. Entah dia mau buat beli apa kayak, hobinya dia kayak, punya mau ngapain kayak gitu. Di awal terima gaji langsung langsung dipisah. Sama diri gue 25% atau 35 atau berapa itu untuk investasi dan tabungan gitu. Karena misalnya tabungan untuk lebih yang dana liquid, untuk dana cadangan, dan sisanya dana lebih panjang gitu misalnya ya. Anggap aja seperti itu. Misalnya 25%, ya udah 75%-nya terserah deh lu mau pakai buat apa. Dan kalau bisa sebenarnya ya, idealnya kalian itu melakukan pencatatan. Sebenarnya kalau bisa yang simpel kayak hari ini pengeluaran gue apa aja. Pengeluaran apa aja, tapi ya simpel aja, nggak usah ribet-ribet, nggak usah sampai detail gitu. Misalnya kayak makanan, udah makanan segini, untuk senang-senang segini, udah gitu. Sisanya ada yang kayak rutin-rutin kayak bensin atau apa, itu kan rutin-rutin kayak gitu. Nah itu bisa dibikin catatan sendiri. Tapi bikin sebisa mungkin, sesimpel mungkin. Cuman intinya bisa di tracking, dalam artian jangan di akhir bulan itu kondisinya adalah minus gitu. Karena orang kalau habis pembukaan biasa nggak nyadar kalau itu tiba-tiba udah nggak ada aja gitu ya. Gaji numpang lewat ya. Gitu. Iya. Ya benar. Iya kan? Makanya kalau yang orang mau benar-benar nggak mau bisa dipakai dananya ya, kayak contohnya reksadana money market tadi. Dananya yang benar-benar di tabungan adalah langsung dimasukin ke dana reksadana money market. Itu kan kayak deposito, udah masuk sana, nggak boleh. Kalau mau ambil kan ribet kan, T+2. Masa gue mendadak mau beli apa, gue tunggu T+2 dulu gitu. Nah kalau udah dimasukin sana, biasa orang nggak gampang narik-nariknya. Beda kalau orang masukin sekedar tabungan. Kalau tabungan kan lu gesek kartu debit langsung keluar kan. Kepake, iya. Kepake, udah selesai, hilang udah. Nah itu makanya langsung kalau bisa disisihkan dalam bentuk juga nanti kayak instrumen apa gitu. Jadi gue nggak gampang lu cari aset gue gitu. Gue bener-bener komit nih dana gue ini untuk investasi gitu. Karena investasi itu bentuknya kan akumulasi. Jadi kalau ditambahin dengan seiringnya waktu akan tidak terasa makin besar gitu compoundingnya gitu. Beda kalau kita selalu tiap bulan sedotin dulu terus tiap hari. Itu benar-benar hilang, gue yakin 100% hilang. Ya kan kayak gue bilang, ini kan tanggal-tanggal gajian ya, 25 sampai 30 sampai tanggal 1 nih. Makanya kita adain sesinya sekarang tuh biar semuanya nih yang baru ngeliat tabungan udah masuk gajinya langsung nih dipisah berarti buat investasi gitu ya. Jangan nunggu nanti di pertengahan bulan gajinya udah lewat semua baru mikir investasi gitu maksudnya kan. Tapi sesuaikan juga dengan kemampuan ini ya, hidup ya. Jangan gila investasi, udah semua investasi. Gue hidup makan nasi sama garam aja, jangan. Iya, kesian. Iya, gak mati. Ini intermezzo nih. Dulu waktu saya juga kena investasi kan juga tahun 2011 tuh ya. Jadi memang
kata gitu benar, investasi is one thing sebenarnya, tapi money management is another thing gitu. Ya, apalagi kan sekarang juga udah, kalau dulu tuh waktu belum banyak aplikasi kayak di Android atau di Apple sih kan, kalau saya tuh dulu nulis di Excel lah, bikin tabel gitu hari ini. Luar biasa lo Tesar, gila. Sekarang kan udah banyak aplikasinya tuh kan. Jadi gampang lah, simpel, gambarnya bagus-bagus, lucu-lucu gitu kan. Gitu. Cuman maksudnya gini sih, ya memang secara konsepnya betul sih. Maksudnya, misalnya teman-teman punya, ya tadi saya bilang gaji 100% gitu. Ya benar-benar udah di mindset tuh saya cut 20%, 25%, 30%, 1% itu untuk investasi gitu. Itu terkait money managementnya. Cuman gini juga sih, ya tadi Regi itu statement terakhir itu menarik karena terakhir gaji juga di saya. Jadi saya tuh emang gila-gila investasi karena tergila-gila mau duit itu orang kaya. Kasian banget gue sama bini lu, Sar, ya ampun. Jadi saya tuh sampai lupa gitu, gue tuh lupa makan. Iya. Lu tapi nggak lupa sama bini lu kan? Waktu itu belum nikah, jadi waktu itu lupa gitu. Jadi waktu itu untungnya tuh maksudnya untungnya sih ujungnya pakai tetap edit gitu sih. Ya, maksudnya gini sih, saya juga sebenarnya sih di awal juga mau bilang begini sih, mungkin lupa juga sih. Investasi itu kan nggak selalu harus uang ya sebenarnya ya. Nggak perlu uang itu juga. Saya juga investasi itu juga maksudnya bisa juga kalau menurut saya ya bisa juga pendidikan gitu loh. Maksudnya pendidikan ya, kita maksudnya pendidikan itu kayak gini loh, misalnya investasi misalnya ya kayak misalnya kita bayar kayak e-learning, sekarang kan banyak tuh ya e-learning itu. Terus juga ya kita investasi juga misalnya ya kayak ya punya, maksudnya gini ya, mungkin naif ya, maksudnya punya teman yang baik ya investasi juga kan. Kayak gue kan ya teman yang baik ya, Sar, berarti ya. Lo investasi bukan nih? Nah, lu kalau lu nggak bisa jawab nggak usah pulang ke Bogor. Nggak bisa jawab nggak usah pulang ke Bogor. Ya lu di situ aja mendingan. Gitu, cuman maksudnya sih gini, konsepnya sih investasi is one thing sih, benar sih. Maksudnya gini, cuman benar kata Regi sih, maksudnya orang yang investasi itu, maksudnya money management juga itu benar-benar penting gitu. Maksudnya money management itu ya nggak harus investasi gitu, cuman orang management itu benar-benar penting. Jadi kapan kalian bukan hemat sih, manajemen itu bukan orang bukan jadi orang pelit sih. Jadi ya maksudnya kalau emang gaji kan pas-pasan ya, maksudnya ya. Kayak gue cuma 1 juta doang sebulan gitu. Beda bolak-balik ke Singapura ya. Nah, kalau misalnya benar-benar cuma bisa buat makan segitu ya, menurut saya ya nggak perlu investasi. Ya mungkin orang di pasar buat makan gitu. Cuman money managementnya penting. Apapun itu nanti ketika udah manajemennya udah bisa pintar ngatur uang, pintar ngatur pengeluaran apa gitu, mentalnya udah oke, baru kalau saya bilang sih sembari ngeliat-ngeliat ke investasi, kira-kira uang itu dipakai dia punya tujuan jangka panjang, punya tujuan jangkanya terserah, pendek, panjang, menengah, ada berapa, dan pengetahuannya juga sih, gitu. Semakin orang pengetahuannya semakin luas, pengetahuan itu bukan berarti baca buku apa enggak juga. Sebenarnya pengetahuan ya baca berita atau ngobrol-ngobrol kayak begini gitu kan. Jadi sampai itu juga akan juga risk kita gitu, yang awalnya kita takut taruh uang di bawah bantal gitu. Lu tahun berapa sih lu lahir, Sar? Bawah bantal. Tahun berapa lahir? Masih ada Andreas gak? Masih ada, dia masih nungguin berarti. Maksudnya masih gitu, ya udah baru, maksudnya ketika ada itu baru investasi. Money management bener sih, saya juga ini lupa sih. Sebenarnya musuh utama dari money management sebenarnya lebih utama adalah lifestyle sih. Oh iya. Itu yang paling musuh utamanya. Karena ada cerita orang dulu misalnya gaji 5 juta bisa nabung 1 juta. Ketika gaji dia udah naik, misalnya seiring dengan karir dia bertambah, sebenarnya dia nabung 1 juta pun nggak bisa gitu. Karena lingkungan dia mempengaruhi lifestyle dia kan. Mungkin dengan seiringnya karir dia bertambah, lingkungan dia lebih yang orang-orang lebih prestige, dia mungkin harus keluarin duit lebih banyak sebenarnya untuk maintain. Nah itu, ketika dari awal udah biasa untuk menyisakan uang atau dana untuk investasi, seiring dengan waktu misalnya dia ada uang dia semakin tinggi, gajinya dia semakin tinggi, itu dia udah biasa menyisihkan seberapa persen gitu. Kita terbawa ke
lifestyle. Tapi memang lifestyle itu musuh nomor satu deh. Kadang kita nggak terasa, mungkin masalah gengsi atau apa, nggak terasa kita beli apa, misalnya lagi nge-trend kita, gue nggak mau belinya yang lokal, gue mau yang Brompton gitu. Brompton harganya berapa puluh juta, tapi disikat gitu kan, misalnya gaji berapa. Nah itu, maka dari itu, ketika kita udah membiasakan diri kita untuk menyisakan dana kita untuk investasi, kita bisa lebih cepat menahan diri dalam artian untuk mau dalam lifestyle itu sih namanya sebenarnya. Harus hati-hati di lifestyle, itu penting sekali tuh. Benar sih. Oke. Agak berat ya, makin lama makin belakang makin berat gitu. Dari awalnya agak berat gitu ya. Tapi maksudnya ini real banget gitu, kondisinya realistis gitu. Maksudnya kan kayak tadi juga kan sempat ada yang komen nih, sekarang kan lagi banyak banget nih diskon 99, apalagi kayak gue gitu, cewek gitu yang ngeliat sale gede gitu di mall itu udah tadinya nggak mau nyamperin jadi nyamperin gitu kan, kayak otomatis kakinya jalan sendiri gitu. Maksudnya kan berarti memang dari mindset kita yang harus diperbaiki dulu gitu. Kalau kita udah mau mulai belajar mengenai investasi gitu, dari mindsetnya juga kita harus siap dulu nih dengan konsekuensinya apapun itu, dan juga kita balik lagi lihat lifestyle-nya kita. Tapi tuh lifestyle kan udah hal yang penting sih, karena kayak lu bilang gitu, jangan sampai tuh lifestyle-nya itu membawa kita tuh seberapa duit pun yang kita punya ya nggak akan pernah cukup jadinya kalau lifestyle kita nggak benar kan gitu kan. Gitu. Oke, semoga sih yang dengar ini agak-agak lebih ini ya, positif gitu. Maksudnya abis ngeliat tabungan tuh di rekening gaji masuk jadi mikir sebelum dipakai buat beli ini itu. Kan biasanya kan racun kan selalu datangnya tuh di akhir bulan gitu loh. Promo-promo yang gila-gilaan, midnight sale tuh selalu di akhir bulan di saat tanggal gajian gitu kan. Nah itu mungkin orang akan lebih aware daripada lu ngeliatin yang diskonan, mungkin liatnya langsung kayak tadi ya gitu. Indeks saham hari ini gimana ya gitu. Terus atau perusahaan-perusahaan tuh kayak tadi fintech gitu kan. Misalkan ada yang minat buat nyoba fintech, dilihat dulu nih secara perusahaan nih oke nggak sih gitu background perusahaannya gitu ya. Maksudnya kalau lu mau nitipin duit di situ aman nggak gitu kan ke situ dulu kan. Jangan sampai lu baru nitipin duit misalkan cuma ya 50.000 aja tapi deg-degannya setengah mati gitu kan. Ngapain juga gitu loh. Biaya ke psikolog lebih mahal soalnya ntar daripada 50.000 gitu kan. Lebih mahal kalau konseling gara-gara stres gitu. Ada lagi nggak dari Regi ataupun Tesar yang mau mungkin mau diinfoin nih ke teman-teman? Maksudnya ini kan banyak banget mungkin pemula dan banyak banget mungkin yang setelah ini akan langsung browsing gitu ya. Entah lihat harga obligasi, harga emas yang tadi dikasih tahu. Ada lagi nggak yang kira-kira sebagai kita pemula yang kita perlu tahu nih supaya kita nggak salah langkah? Mungkin kalau saya gini ya, saya kembali lagi tadi ke definisi investasi itu apa. Definisi investasi itu kan intinya kita ingin menambah kekayaan. Gitu ya. Terserah lah, mungkin saya bilang pasif income atau apa, cuman kita ingin menambah kekayaan. Kita ingin kita taruh duit 100 rupiah, kalau bisa dalam 1 tahun itu naik jadi 200 rupiah. Itu sih. Yang pertama sih, kembali lagi, maksudnya ketika investasi, di-set dulu goal-nya. Tujuannya apa, benar gitu. Itu karena kalau nggak di-set goal itu kan ya akan lebih tertata, akan lebih teratur kalau tahu goalnya apa. Misalnya contohnya kalian ingin punya rumah dalam 10 tahun atau at least DP-nya bisa berkembang gitu. Jadi contohnya seperti itu sih. Gitu. Kalau punya pacar sampai 10 tahun itu investasi nggak? Pacar 10 tahun investasi. Tergantung ya kan. Saja di bas ya. Benar. Gantung kan? Investasi ada yang berhasil, ada yang gagal. Iya, makanya itu maksud gue. Lanjut, Sar, maaf. Intermezzo doang. Lanjut. Gitu. Bisa, jadi maksud saya sih, maksud gue tuh kembali lagi saya tujuannya apa. Yang kedua, untuk para pemula ya. Maksudnya, untuk para pemula ya diatur dulu money management-nya gitu. Diatur dulu money management-nya. Kalian coba lihat kira-kira kalian sebulan tuh bisa intinya gini sih, simple, uang makan berapa, uang yang apa, buat orang tua berapa, buat pacar berapa, apa gitu lah. Maksudnya biar nyaman dulu nih kira-kira ini gue bisa investasi nih misalnya 100.000 bulan gitu. Ya udah gitu. Maksudnya yang ketiga ya maksudnya mulai belajar lah keluar dari coba pelan-pelan ngambil resiko lah gitu. Mungkin deposito oke, gitu. Saya mungkin pelan-pelan keluar dari misalnya kayak beli obligasi atau beli reksadana. Karena sekarang juga sih, maksudnya juga tadi kan kata Gloria kan, udah serem nih kalau udah akhir bulan nih gaji tanggal segini, orang uangnya udah pikirannya udah banyak muncul itu tuh
di perusahaan si Beas tuh. Iya tuh. Gitu. Kita nanam saham di tempat Beas loh sebenarnya kalau belanja. Buat ngegaji dia ntar. Udah gitu, maksudnya sekarang kan juga banyak tuh fasilitas dari bank, mungkin di Bank Gloria juga yang dia tuh ada apa tuh kayak... Gue belum punya bank, masih karyawan, mohon maaf, belum punya bank. Bank yang Cibinong maksudnya. Abang yang itu. Terus? Jadi waktu itu bisa secara rutin, otomatis uangnya itu diambil, jadi itu akan dicemplungkan di certain reksadana lah. Gitu. Jadi maksudnya misalnya kalau 1 juta udah otomatis tuh sekarang kan bisa tuh yang rutin reksadana berkala. Berkala tuh tinggal pilih aja jadi reksadananya mau money market, mau tetap, mau fix, mau saham itu. Bahkan tuh yang saya tahu itu terakhir bisa sampai 100.000 sebulan sih. Gitu. Sampai serendah gitu. Nah, bisa dimodel situ gitu. Itu juga mulai juga ya nggak usah baca-baca yang pusing-pusing ribet-ribet kayak bagaimana kondisi bagaimana kita kan itu kerjanya dia. Ini ya, tugasnya dia biar dia aja yang baca gitu kan. Iya. Untuk baca itu gitu. Baca ya. Iya, kalau untuk kita saya juga yang sebenarnya ya udah kita baca aja yang santai, yang relax. Maksudnya kita simpel aja tahu ini lagi, maksudnya bisa juga jangan malu banyak bertanya sama orang. Ya maksudnya tanya ke, biasanya kalau di bank itu ada RM-nya ya, RM-nya atau ada investment spesialis lah istilahnya gitu. Banyak aja ngobrolnya sama mereka apa kira-kira view-nya apa gitu. Tanya juga mungkin sama teman-teman yang udah pernah investasi, tanya aja banyak wawasan-wawasan. Ntar udah gitu enak tuh kita bisa coba gitu. Jangan gini dulu sih. Lu jangan nyuruh orang coba-coba ntar nggak berhasil lu. Hati-hati lu nyuruh orang coba-coba lu. Iya. Juga apa nih? Thanks guys yang belajar di Blip. Emang sponsor disebut lagi nama perusahaannya, dasar banget tuh. Terus lanjut. 2 menit lagi kita off loh guys ini. Lanjut. Sponsorin Pak. Oh iya pernah sponsor nih, voucher ya ini. Kagak ada endorse lagi. Terus. Ya maksudnya kalau udah gitu maksudnya dari mana deh? Lupa. Oh iya itu. Maksudnya nggak usah rumit-rumit, yang simpel-simpel aja. Ya maksudnya banyakin ngobrol sama teman-teman atau baca juga. Nggak usah baca-baca yang baca-baca tuh pelajaran-pelajaran CV, udah nggak perlu gitu ya. Ngobrolnya simpel sama orang yang ngerti gitu. Berarti lu berdua siap untuk sesi berikutnya setelah ini ya, kalau ngobrol-ngobrol lagi. Kita lihat yang sana nanti sesinya apa. Takutnya kita nggak capable. Karena nanti yang nggak penonton. Tergantung endorsement dari Andrea. Nah, itu aja sama gue juga. Kalau ada endorse, lanjut kita ntar. Regi gimana? Ya ini sih kita ngomongin baru secara yang sederhana sih. Karena macam-macam kan ngomongin manajemen. Karena kita belum sentuh masalah hutang gimana, belum sentuh masalah asuransi yang cocok buat kita gimana. Sebenarnya banyak banget luas topiknya gitu. Ini kayak kita masih ngomongin secara general tentang investasi gitu. Iya, biar orang lebih melek dulu ya sama investasi. Iya, karena yang mungkin orang lebih tertarik di investasi. Karena kalau ngomongin hutang dan asuransi itu sebenarnya lebih kayak tambahan, tapi sebenarnya penting, tapi bisa ketambahan gitu. Dan kalau ngomongin mau investasi, mau coba misalnya, Rek, gue mau tertarik pengen belajar dong, mungkin yang lagi hot sekarang saham misalnya, ya udah nggak apa-apa, coba buka account yang seperti saya bilang, kalau sekarang buka cuma deposito 1.000 udah bisa transaksi gitu. Dan mulai dari yang sederhana kayak, gue gimana Rek mau analisanya? Ya udah, simpel. Cari aja perusahaan yang lo kenal. Kan banyak perusahaan terkenal yang sudah go public. Invest di perusahaan itu pelan-pelan mulai. Mungkin bacanya jangan baca yang enggak, emang di IG live itu emang cuma sejam. Makanya tadi gue bilang kan 2 menit lagi kita off, bener. Ya, oke. Nah, tapi tadi ngomong hot-hotnya lagi Regi. Ya, masih ingat gak tadi lu ngomong apa? Oh enggak, tadi cuma udah mau selesai juga sih. Enggak, intinya kalau emang mau coba ya nggak apa-apa, coba aja buka account. Sekarang kan simpel, buka account cuma 100.000 udah bisa account. Terus ya udah mulai explore aja perusahaan yang emang lu kenal, nggak usah nanti kalau udah makin dalam baru coba yang kalian emang minat, karena nggak semua orang minat menurut gua. Minat dan pengen belajar saham, karena kadang ada orang kayak merasa stres, ada orang merasa capek gitu. Kadang awal-awal excited tapi lama-lama pusing Rek lama-lama, ya udah nggak usah. Tapi kalau emang mau belajar buka aja account simpel kok, murah nggak gitu mahal sekarang. Karena dulu zaman
yang gue sama Tenda dulu buka 10 juta minimal untuk cash, padahal sekarang udah cuma 100.000 udah bisa buka account. Sekarang mah belajar investasi ini belajar apapun juga ya. Ya kan setelah kalau topik investasi itu gampang, murah, saya bilang free gitu ya. Bisa, maksudnya banyak orang juga banyak banget di YouTube yang sharing kok gitu. Ya. Saya sharing berita, sharing technical analysis, sharing apa yang kita omongin kayak gini gitu. Itu juga banyak juga gitu bacaan-bacaan atau blog-blog gitu, apa atau forum gitu yang dia bisa nambahin wawasan gitu. Maksudnya sekarang mah lebih ke niat aja sih, ya. Ada pertanyaan lagi apa? Tadi tuh sebenarnya ada yang nanya tuh, gue inget-inget pertanyaan apa ya, karena udah hilang juga. Oh ini deh, gue mau nanya dulu terkait dengan kan dibilangnya kalau kita belajar investasi kan yang diversifikasi. Nah itu tuh maksudnya gimana sih? Itu sebenarnya balik lagi. Tadi kan kayak gue ngomongin tujuan investasinya berapa lama, misalnya untuk dana pensiun. Oke, dana pensiun. Nah dari dana pensiun itu kita nggak harus semua itu masuk saham, tapi kita tetap diversifikasi dalam artian cuman diversifikasi kita bisa lebih agresif. Dalam artian kalau dana pensiun berarti kita bisa proporsi dana investasi kita 100%. Ketika kita untuk dana pensiun mungkin 50% bisa buat untuk saham, 25% untuk di obligasi, 25% untuk di misalnya money market, yaitu atau deposito. Nah, itu namanya kayak contoh diversifikasi. Dalam artian ketika saham lagi turun pun mungkin instrumen obligasi kita lagi naik gitu. Nah, diversifikasi kita untuk jangka yang lebih pendek gitu. Mungkin untuk sahamnya hanya 25% aja. Justru yang yakin itu di obligasi 50%, terus 25% itu di deposito. Itu salah satu diversifikasi. Karena itu ngomongin terkait instrumen terbalik itu doang ya. Karena diversifikasi ada macam-macam. Bisa gue mau di saham 10%, gue mau banyaknya di properti, gue mau investasi banyak di properti. Terus nanti gue ada sebagian di emas gitu. Nah itu kayak gitu. Kita sesuaikan juga. Karena setiap instrumen itu ada macam-macam resiko kan. Kayak kalau volatility, tapi nggak ada masalah likuiditas. Kalau lu investasi di rumah, lu ada masalah likuiditas. Kenapa? Ketika lu mau perlu dana mendadak, lu nggak bisa jual rumah dalam waktu cepat kan. Kalau sekali klik uang duitnya kan. Gitu. Maka dari itu orang perlu diversifikasi berdasarkan dilihat juga nih setiap kelebihan dan kekurangan dari instrumen. Berarti walaupun instrumen punya investasi di rumah, jangan semuanya lu beli rumah. Nanti lu juga mendadak perlu duit, gimana kan? Susah kan? Lu malah jual rumah lu di bawah harga pasar. Benar. Nah, itu contohnya salah satu keuntungan dari diversifikasi. Gitu. Lihat juga kelebihan dan kekurangan dari instrumen kita. Gitu. Oke. Ngomongin diversifikasi itu ininya sih gini, kalau kata siapa tuh investor terkenal di Amerika, Warren Buffett, dia bilang do not put your egg on one basket. Maksudnya jangan taruh semua telur kalian tuh di basket yang satu keranjang gitu. Jadi maksudnya intinya sih maksudnya ya kita jangan taruh berkata Regi 100% apa yang kita punya tuh ke satu aset gitu. Ketika aset itu turun, wah itu kita udah deh perasaan secara psikologis ke kualitas hidup udah down gitu. Gak tidur gitu. Ya makanya menurut saya apapun kita punya saham ya mungkin kalau ada orang yang nyaman juga dia tuh ada deposito atau bukan deposito ya, kadang-kadang uang tabungan aja gitu yang tiap bisa digunakan in case itu adalah sebuah verifikasi juga. Intinya jangan nafsu nih, misalnya nih kayak tadi nih ya dia lagi murah nih, oke semua uangnya taruh di saham, besoknya turun dikit aja udah dak-dikdukan hidup maksudnya ya inilah maksudnya jangan taruh satu di satu aset gitu. Jangan terlalu concentrated lah satu aset, berbahayanya di sana gitu. Itu sih kalau ngomongin diversifikasi. Nah terus kayak tadi nih, kalau misalkan nih kan kayak gue sendiri sebenarnya misalnya nggak tahu nih profil resiko gue kayak apa ya. Nah gue bisa cari taunya gimana gitu, apakah ada aplikasi tertentu supaya gue bisa tahu nih, oh profil resiko gue misalkan levelnya ini, berarti kayaknya yang cocok sama gue tuh oh ini gitu kan. Kalau yang memang belum punya knowledge sama sekali kan mungkin butuh panduan ke sana gitu. Ya. Sebenarnya kalau di bank sih ada kuesioner gitu. Maksud kayak kuesioner ya. Sama lo tau kan kalau security ada tes mirip kayak tes kuesioner lah. Cuma baik lagi kadang walaupun ada kuesioner itu ada ratingnya, kadang
orang tuh harus diajak ngomong dampaknya ngobrol. Habis ngobrol, terus dia juga harus coba. Ketika coba juga jangan coba banyak, coba dikit. Dan situ bakal benar-benar ketahuan. Karena walaupun ngomong kayak, oke, gue sanggup terima resiko sebesar ini, turun 10% masalah. Beneran dia investasi baru turun 10%, bisa beda responnya. Udah kayak, ini beneran bakal turun lagi kan? Ini bakal turun lagi ya? Ditanya, punya bengkel, bisa kayak gitu. Jadi walaupun di ratingnya itu ngomongnya kuat, mampu gitu, tapi pada nyatanya belum tentu. Maka dari itu kadang gue menyarankan untuk nyoba dengan amount kecil. Dari situ pelan-pelan dia akan terasa dalam artian gini, oke, gue sebenarnya mampu nih. Biar resiko sebesar ini gitu. Karena kalau udah sekedar kuesioner doang kadang kurang tepat, walaupun bisa ngebantu secara awalnya doang lah awalnya. Tapi coba rasakan sendiri. Mungkin gini sih mau menambahkan. Misalnya nih ada nih, misalnya kan kalau lagi kan kondisinya itu ada orang yang ada RM atau ada orang yang ahli lah yang ngajak ngobrol lah. Jadi saya kayak Regi ngajak ngobrol Gloria lah, coba menggali-gali gitu. Kalau kita asumsikan misalnya tidak ada orang tersebut nih, tiba orangnya sendiri aja di kamar. Ngapain tuh? Terus? Ngapain tapi bener ngapain sendiri? Ini masih banyak. Diam serupa nih. Sekarang tuh banyak kuesioner sih, maksudnya juga emang di internet juga banyak kok gitu. Maksudnya pasti penilaian itu. Jadi kira-kira nanya biasanya sih itu pendidikan terakhir. Biasanya yang pendidikan terakhir, umur, gaji kisaran berapa, dan gitu itu pertanyaannya saya juga kira-kira dia hanya pengetahuan udah itu juga kayaknya juga basic banget sih kalian saya pengetahuannya ada apa enggak gitu saya kira-kira maksudnya kira-kira ini targetnya jangka panjang atau jangka pendek sama apa itu pertanyaannya biasanya standar sih biasanya kita lagi deskripsinya memang nggak bisa dijadikan acuan gitu cuman kalau ada kondisi orang benar nggak ada lawan bicaranya buat yang ngajak bicara itu gali-gali gitu menurutnya ya yang terbaik sih emang coba sih ya mencoba sendiri itu juga skill sih kalau saran saya biar nggak shock dulu ya di awal ya udah gitu. Aspek itunya misalnya kasih uang belajar nih gue mau belajar tapi gue langsung ya udah trial and error kasih berapa gitu yang saya tahu sih karena ada saya masih ketemu sama orang yang sebenarnya kalau orangnya emang deg-degan ya panikan gitu ya dia investasi kayak ya maksudnya ya, di bawah 7 juta deh gitu ya di bawah 7 juta itu naik turun dikit aja turun gimana tuh dak juga oh ini gara-gara dia salah ngasih nasihat ada juga yang maksudnya yang maksudnya yang besar lah ya saya tahu kan maksudnya yang udah di atas 100 gitu ya ya dia turun dikit ya dia bilang justru dia lebih berani lagi kalau turun tenang aja averaging tambahin lagi di bawah gitu jadi yang berbeda sih ada artinya juga ada juga orang yang maksudnya yang uang itunya ya misalnya uang orang punya lah gitu tapi ketika main investasi yang kayak saham obligasi itu walaupun dia uangnya tapi deg-degan mulu gitu arahnya tahu arahnya disalahin mulu gitu kamu kenapa masih rahasiakan salah gitu kan ya, arahnya juga malah tahu emang dia gitu apa tuh emang dia paranormal gitu yang bisa tahu besoknya naik turun iya kalau dia tahu dia juga nabi gitu kan cuman maksudnya ada juga kebalikannya ada juga kayak anak-anak kuliah ya sama sebetulnya ya dia investasi ya karena dia juga mungkin sih karena mungkin juga terlalu besar tapi ketika itu naik turun ya udah santai aja gitu maksudnya ya ada gitu juga sih emang tergantung ya mesti tergantung psikologis juga sih psikologi penting itu makanya makanya lu S1 psikologi dulu kan jadi biar lu ngerti dulu nih nanti gue manage kalau stres gimana gitu emang ada bagusnya sih luar biasa lah ini oh ya tadi tuh dia nanya lagi sebenarnya si Beas gue lupa deh Beas nanya apa ya ini siapa ya Rizky tadi nggak tadi gue lupa tadi udah kehapus tuh yang sebelumnya si Beas nanya apa tadi ya sampai lupa gue makanya lu pulang Sar lu dicariin nggak pulang-pulang apalagi ya yang perlu buat tahu tentang investasi nih mungkin teman-teman yang lain yang lagi online bisa nanya gitu kalau ada yang mau ditanyain lagi mumpung ada tadi tau nggak sih Bes nanya gini lu berdua tuh buka jasa konsultasi nggak
maksudnya lu berdua buka jasa konsultasi, maksudnya gini, ketika ada teman-teman nih siapapun itu yang kayak mau konsultasi gimana, kan tadi kan lu pada ngomong kan, maksudnya kalau lu punya teman yang ngobrol, nah sekarang lu berdua available apa enggak? Oh, ngobrol-ngobrol gimana Sar? Nah makanya gue bilang mendingan sesi 2 kita buat nanti. Gampang lah, nanti lah kita atur sesi 2 topik yang lebih seru apa, atau yang lebih menarik, atau yang perlu orang cari tahu apa gitu. Iya sih benar. Ini kan kalau sekarang kan so far pertanyaan baru ini dulu kan, maksudnya biar orang melek dulu sih investasi itu apa, dan mungkin ya di era kayak gini kan orang nggak begitu berani ya buat kayak tadi duitnya, ya duit gue cuma segini gitu. Tapi gue pengennya 10 tahun kemudian udah jadi sultan gitu kan. Siapa tahu harus dari sekarang apa dulu gitu belajarnya. Gitu sih. Itu aja sih kalau dari gue kayaknya. Kalau dari kalian mau ditambahin lagi nggak? Yang mungkin nih gue juga gini ya, netizen mohon maaf, ini tuh cuma diskusi, jadi jangan sampai ini jadiin patokan terus ntar mereka abis ini beli apa nyalain kita gitu ya. Ini cuma pengetahuan gitu ya, kita nggak menerima nanti abis ini, ih kok gue gara-gara dengerin ini gue beli ini tapi nggak berhasil ya, mohon maaf, itu kan tergantung waktunya memang ya, dipelajari dulu, makanya jangan asal beli, jangan ikutin kita doang gitu, memang harus baca-baca lagi gitu. Apa lagi ya kira-kira yang menjadi bahan pertanyaan? Kayaknya itu deh. Dari kalian tipsnya ada lagi nggak? Tergantung, soalnya banyak banget sih mau ke topik apa gitu, kayak orang mau belajar saham, tekniknya macam-macam bisa. Terus ya itu lagi asuransi, kayak lagi nge-hit sekarang, lagi hot kan sekarang unit link, kenapa harus unit link, macam-macam gitu. Balik lagi mau kemana gitu. Tapi kalau investasi saat ini untuk sekarang sih basicnya baru itu aja. Tapi kalau orang mau lebih dalam mungkin sesi lain lagi lah. Gue makin lama makin ngeri sama pertanyaan-pertanyaannya nih. Jadi sekarang yang lebih dipilih untuk sekarang ini lebih ke saham, bukan P2P lending ya katanya gitu. Jujur kalau secara pribadi gue nggak terlalu serak sama P2P lending, karena jujur ini gue pendapat pribadi ya. Karena P2P lending itu memberi return di atas rata-rata deposito, ya. Gue merasa return yang di atas rata-rata deposito itu mengandung risk tinggi. Jadi gue walaupun dia bilang return itu imbal hasil tetap segala macam, gue merasa resiko terhadap gagal bayarnya itu bisa satu saat meloncat gitu. Itu yang gue takutin. Kayak gue contoh yang kasus yang balik lagi, kalau ngomongin yang kasus yang sekarang ada di pengadilan kan terkait asuransi, mereka itu menjanjikan return di atas rata-rata deposito. Itu setahun sekitar 10-9%, ada yang 11% gitu. Nah itu akhirnya begini, mereka tidak mampu membayarkan kewajibannya ketika jatuh tempo. Apa yang udah dijanjikan nggak bisa kan, ditepatin. Karena dia ketika terima uang dan habis terima uang dia nggak bisa putar dananya lagi di atas return itu sendiri, supaya kan balik lagi dia sebenarnya fungsinya sama kan peer-to-peer kayak bank, terima duit dari masyarakat dengan janji return sekian, dia harus putar lagi pinjemin ke orang lain dengan bunga lebih tinggi gitu. Nah kalau di belakangnya itu ternyata returnnya nggak bisa balik, ya dia nggak bisa bayar yang pinjaman uang dia itu kan. Nah itu sebenarnya yang gue membuat hal itu skeptis itu, karena itu ngomongin peer-to-peer ya, bank aja yang institusi yang udah diawasi nama OJK, ada LPS, itu pun masih rentan terhadap kondisi diras oleh nasabah, apalagi untuk peer-to-peer. Walaupun mereka ada manajemen resiko, memang gue akuin tetap gitu, tapi ingat ada resikonya. Makanya itu kalau mau taruh duit di peer-to-peer, menurut gue jangan terlalu banyak. Saran ya, langsung saran realistis. Nggak ada masalah, tapi jangan kayak wah ini return yang gede banget, mungkin suatu saat kalau ditaruh di sini terus uang gue bisa banyak banget, ditaruhlah 50% duitnya di sana. Kalau nyangkut kan sedih banget. Iya, berarti harus lihat kondisinya juga saat ini, kondisi kita memang maksudnya secara finansialnya lagi kayak apa gitu kan ya? Iya, benar-benar. Oke. Nah ini ada lagi apa? Tips buat pemula kali ya, mungkin tadi apalagi tips buat pemula dalam kondisi COVID deh. Kondisinya kan saya juga diskusi sih sama beberapa orang ya, maksudnya apalagi tuh waktu kondisi COVID yang parah-parah itu, yang waktu di bulan April atau Maret tuh, kan, gimana tuh orang tuh investasi pada takut justru, takutnya investasi ditaruh ke perusahaan, perusahaannya nggak bisa gerakin duitnya, jadi yang mau yang untung jadi buntung gitu. Maksud saya kalau misalnya dalam kondisi seperti ini sih, dalam kondisi COVID seperti ini, mungkin ya tadi saya bilang ya, mungkin saya sama Regi sama lah, untuk kayak peer-to-peer lending, saya pribadi saya hindari dulu.
Moga-moga kagak ada karyawan sana di sini ya. Moga-moga kagak ada karyawan di sana. Ya. Oke. Di itu loh, di nama jelas sih. Pribadi gitu. Mungkin kalau sekarang gitu ya, kita juga ya maksudnya jangan, yang kedua, jangan takut Indonesia itu takutnya nanti ekonomi jatuh atau kayak misalnya takut ke 98 lah. Enggak jauh banget deh. Sekarang mah udah lebih baik, udah lebih bagus. Orangnya juga udah, yang di pemerintahan juga menurut saya juga udah lebih apa ya, lebih ngerti banget apa risk management gitu ya. Jadi maksudnya secara fundamental Indonesia bagus, kuat, dan diakuin lah sama internasional juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau itu buat dalam kondisi begini jangan takut gitu. Ya maksudnya dilihat juga kondisi keuangannya, ada itunya kalian mampunya berapa. Monitor deposito, nyamannya deposito silakan gitu. Tapi mungkin dalam kondisi begini dicoba aja juga, maksudnya sebagian kecil uangnya taruh uang di investasi gitu. Karena kalau saya pribadi, ketika kalau saya taruh uang di satu investasi, itu cenderung itu jadi memperhatikan investasi tersebut gitu. Yang kalian yang misalnya nggak ngerti emas deh, beli aja emas, kalian nanti pasti otomatis akan monitor harga emasnya, akan baca beritanya, akan ada keinginan untuk nanya-nanya ke orang. Jadi gitu ya. Jadi dicoba dulu aja untuk kondisi sekarang. Kondisi COVID jangan takut, tetap investasi, tapi di manage aja sesuai kenyamanan kalian masing-masing. Oke, Sar, pertanyaan lagi nih. Diversifikasi apa yang pernah lo lakuin? Yang pernah dilakukan terus ditinggalkan. Berarti mungkin based on experience lo kali ya, yang lo pernah coba tuh apa aja? Ini lo lebih cocok, Sar. Karena gue pribadi, diversifikasi gue agak terlalu tinggi. Kenapa? Karena gue itu memang gue secara pribadi sukanya dan mau tertariknya itu di invest saham. Jadi mostly gue dana gue di saham. Jadi versi gue itu nggak terlalu tinggi di instrumen yang lain. Dan gue terkait dengan resiko, di saham pun gue tipe yang berani untuk cut loss. Jadi kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, menurut gue jelek, gue bukan tipe yang tahan dananya. Gue benar-benar langsung cut loss, cash semua gitu. Gue itu salah satu bentuk risk management gue gitu. Ya, makanya itu kalau ngomongin diversifikasi mungkin Tesar yang lebih pengalaman. Sebenarnya sih apa ya ditanya, kalau saya sih yang satu ya, kalau satu ya properti ada ya, itu buat kenyamanan karena gila tajir banget kan Tesar mah, gila luar biasa. Makanya gue temenan sama Tesar jadinya. Utang gitu maksudnya. Andri ngomong apa, gue kira udah nggak, dia ngomong di grup cumi. Nah itu maksudnya satu itu, maksudnya kita kan gini, maksudnya di Indonesia itu kan ya logikanya kan ya pasti rumah pasti masih tetap naik deh Indonesia, apalagi kan negara pembangunan seperti ini ya, jalan gitu lah gitu. Maksudnya bagi gue lah komplek-komplek perumahan di Bogor, di Jakarta, mungkin dulu pernah tuh tahun 2012 yang punya rumah di BSD dulu rumahnya masih murah, udah gitu jalan ada jalan tol atau apa ya kan, karena naik harganya gitu. Jadi kita kedua juga ada juga di saham gitu. Di saham itu mungkin yang, tapi di saham juga dia punya level resiko itu yang cukup ya saya juga taruh di saham-saham blue chip lah, banyak kasih jadi Regi. Mau kasih blue. Sarannya berhasil tapi dari Regi. Oh, hati-hati kalau TSR jual posisi sahamnya, harga sahamnya akan turun. Saking banyaknya bisa turun. Terus juga ada juga reksadana yang walaupun tadi Regi bilang benar sih ada 1% rugi, tapi saya juga merasa nyaman karena saya menitipkan uang saya itu ke lembaga keuangan yang trusted lah, minimal. Jadi gini sih, maksudnya kita tidur juga dia itu masih ngatur uang kita lah. Jadi itu kita bayar untuk dia menjaga uang kita gitu. Dan pastinya ada deposito juga sih, deposito ya ada gitu. Sama uang yang nganggur buat jaga-jaga. Bagi-bagi kayak lu duit nganggur gimana sih? Bagi-bagi kayak duit nganggur. Alasan lu, ntar gue tanya istri lu dapat apa dari lu nih. Ada lagi nggak? Itu aja. Itu
Itu sih kalau kita sih. Itu ya. Berarti mudah-mudahan sih udah menjawab, maksudnya yang pernah Tesar coba tuh apa aja gitu jadinya ya. Oke. Mungkin sekian dan terima kasih aja. Gimana, kayaknya udah makin lama makin berat, udah makin nggak cukup di kepala gue buat nampung semuanya. Paling mungkin nextnya kita akan ada bincang-bincang gini lagi, mungkin untuk yang lebih apa ya, lebih detail lagi kali ya, lebih dalam lagi. Cuma mungkin teman-teman yang udah saat ini join ataupun yang tadi udah sempat join dan masih ada pertanyaan, bisa tulis aja di komen biar nanti bisa jadi bahan untuk kita diskusi lagi untuk yang berikutnya gitu ya. Apa yang masih mau ditanya, yang masih penasaran, atau mungkin sampai sesi berikutnya yang entah kapan itu kalian udah nyoba sesuatu terus ternyata misalkan entah itu berhasil atau enggak, mau di-sharekan juga silahkan sih, biar kita bisa sambil jadi bahan diskusi kita juga gitu kali ya. Ya. Oke, untuk Regi dan Tesar terima kasih banyak untuk waktunya gitu ya. Luar biasa udah mau bantu-bantu gitu. Semoga sih bermanfaat juga bagi teman-teman yang udah nonton. Dan setelah ini pokoknya jangan takut untuk nyoba investasi. Mulainya kecil-kecil dulu aja yang kalian nyaman. Nanti kalau udah secara psikologisnya udah mantap, baru silahkan coba lagi gitu ya. Iya, Beas, promosiin nyokap gue luar biasa. Emang terima kasih banyak, Beas. Nanti gue belanja. Nanti gue naruh saham gue di tempat lu, Beas, kalau gitu abis ini ya. Oke deh, thank you ya semuanya ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.